Cerita novel romantis. Gadis simpanan sang tuan. Bab 31. Ketahuan sama ayah sendiri. Mendengar itu, Cila dan Albert saling mengulum senyum. Karena kalau saling mendekap, bisa-bisa kepala Albert akan hilang, karena terus menerima kepelakan. Flashback. Malam itu, mobil terus berkejaran di jalan raya. Si pengendara yang memimpin di depan hanya menyeringai, tersenyum gemas melihat ada seseorang yang mengikuti kemanapun ia pergi. Dan bisa ia pastikan, kalau itu adalah bawahan dari putra sang tuan besar. Tak mampu mengelak lagi, akhirnya suara decitan mobil menjadi akhir bagi mereka. Cit. Roni menjegal mobil itu di tempat yang cukup sepi, tak memberi ruang untuk mobil yang mengikutinya untuk kabur. Roni memposisikan dirinya di tengah-tengah. Lelaki itu keluar, mengetuk kaca pintu, hingga tampaklah seseorang di dalamnya. "Turunlah, kita perlu bicara," ucap Roni santai, karena sang tuan besar telah menyerahkan semuanya kepada dirinya. Tak menunggu waktu lama, seseorang itu keluar, keduanya saling tatap dan berhadapan. "Aku tahu kau mengikutiku, ada apa?" tanya Roni masih dengan nada yang sama. Tidak terlihat gugup apalagi takut. Detektif seperti dirinya sudah sering mendapat kasus seperti ini, tak ayal ia bisa mengendalikan suasana dan emosi diri. "Apa maksud Anda? Saya sama sekali tidak mengerti apa yang Anda bicarakan," sangkal lelaki itu. Bisa-bisa ia dipecat oleh Juna secara cuma-cuma, kalau misi ini gagal, dan ia malah ketahuan. Mendengar itu, Roni justru terkekeh, lucu sekali pikirnya. "Kau tidak perlu berpura-pura, bukankah kau bawahan asisten Juna?" tebak Roni. "Dek." Lelaki itu menatap tak percaya, "Kenapa tepat sasaran seperti ini? Anda jangan asal bicara." "Oh, masih belum mau mengaku. Sebenarnya, Anda ini siapa?" Roni menghela nafas panjang, tangannya yang tadi terlipat, kini terulur ke arah lelaki itu. "Kenalkan, aku Roni. Orang suruhan Tuan Besar Ardin." Lalu menyeringai. Mata lelaki itu melebar. "Anda tidak sedang membohongiku kan?" tegasnya. "Hah? Memangnya apa kentunganku membohongimu?" Lelaki itu tetap bergeming, ia harus ekstra hati-hati jika tidak ingin terjebak dengan situasi yang ia hadapi. Dia tidak boleh percaya pada sembarang orang, apalagi kini menyangkut nama Tuan Besar Ardin. Melihat lelaki di depannya nampak tak percaya, akhirnya mau tak mau, Roni menghubungi Ardin. "Bicaralah dengan Tuan Besar." Roni menyerahkan ponselnya yang sudah terhubung dengan lelaki tua itu. Di ujung sana, sang tuan sedang duduk di ruang belajar. Tempat di mana ia mendengarkan semua rahasia Monica. Roni memanggil anak buahnya, detektif yang ia kirim untuk mencari tahu kebusukan demi kebusukan calon menantunya. "Tuan," sapa lelaki itu seraya menunduk hormat. "Kau anak buah asisten Juna?" tanya Ardin to the point. Ditanya seperti itu, lelaki itu lebih dulu meneguk salivanya, lalu perlahan mengangguk. "Baiklah, kau sudah bekerja keras hari ini. Lepaskan saja anak buahku, dan bilang pada tuanmu, kalau kau kehilangan jejak," tegas Ardin. "Tapi tuan, serahkan semuanya padaku, aku yang akan bicara pada asisten Juna." Mendengar itu, mau tak mau, akhirnya lelaki mengangguk patuh. "Baik, Tuan." Panggilan video itu berakhir. "Bagaimana, kau sudah percaya?" Lelaki itu mengangguk. Sedangkan Roni kembali tersenyum. Ia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, lalu menepuk bahu lelaki itu sekilas. "Istirahatlah, dan berhenti untuk mengikutiku," ucap Roni kemudian berlalu. Satu malam berlalu, setelah malam itu, Ardin memanggil Juna ke rumah, tanpa sepengetahuan sang putra. Keduanya duduk di ruang belajar,
Ardin di kursi kebesarannya. Sedangkan Juna tepat di depan lelaki tua tersebut. Meja menjadi satu-satunya penghalang di antara keduanya. Juna masih diselimuti tanda tanya, mencari jawaban, kira-kira alasan apa, ia dipinta datang ke rumah, tanpa ada embel-embel nama sang tuan, Albert. Santai saja asisten Juna, tidak perlu terlalu gugup. Aku hanya akan sedikit bertanya kepadamu. Minumlah. Ucap Ardin, lalu meminum teh yang telah disediakan oleh sang istri, beberapa saat yang lalu. Juna mengangguk patuh, lalu ikut menyeruput secangkir teh itu. Namun, percayalah itu sama sekali tak mengurangi kegelisahannya. Ardin lebih dulu menghela nafas, pikirannya menerawang. Kau pasti bertanya-tanya, kira-kira apa yang ingin aku tanyakan bukan? Pertanyaan itu sukses membuat Juna mengangkat kepala. Lagi, lelaki muda dengan netra coklat pekat itu mengangguk. Aku ingin tahu, kenapa kau bisa bersama Monica di hotel malam itu? Dek. Netra Juna membulat sempurna, ia tidak berpikir kalau sampai Ardin tahu, ia bersama Monica di hotel malam itu. Jawablah dengan jujur, aku tahu ini menyangkut putraku. Awalnya gamang, namun karena sudah tertangkap basah, mau tidak mau Juna menjelaskan semuanya, tentang Albert yang ingin mencari bukti pengkhianatan Monica, menjadikan itu semua, senjata untuk melawan sang ayah. Dan memperlihatkan bahwa Monica, bukanlah wanita baik-baik yang seperti Ardin kira. Hingga di malam itu, tanpa sepengetahuan sang tuan, Juna mengambil langkah untuk mengerjai Monica. Ternyata benar, Monica tidak lebih dari seekor rubah yang haus akan belayan. Ardin menumpu dagunya dengan kedua tangan. Kau pasti bingung kan kenapa aku bisa tahu? Lelaki itu menunduk dalam. Maafkan saya tuan. Tidak perlu minta maaf, berkat kau. Aku jadi tahu semuanya. Kau menutup semua mulut karyawan hotelku, tetapi aku bersyukur ada salah satu dari mereka yang masih setia kepadaku. Dia memberitahuku, bahwa asisten Juna memesan sebuah kamar bersama tunangan tuannya. Terang Ardin. Malam itu, setelah Juna pergi, salah satu karyawan yang menjadi tangan kanan Ardin menghubungi lelaki tua itu. Takut, kalau Juna memiliki niat terselubung dan benar-benar berkhianat pada putranya. Meskipun nyatanya tidak demikian. Satu lagi yang ingin aku tanyakan. Lagi, Juna menatap ke arah Ardin. Perasaannya selalu was-was, jika lelaki tua itu kembali buka suara. Kenapa Albert melakukan ini semua? Benarkah dia hanya ingin pertunangannya dengan Monica itu batal? Dilema, Juna benar-benar merasa tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Benarkah ia harus membeberkan semua rahasia Albert pada ayah lelaki itu sendiri? Atau justru menyimpannya rapat-rapat, dan mengunci mulutnya? Tahu kalau Juna tidak mungkin serta-merta memberitahu, Ardin kembali buka suara, aku akan mengikuti semua keinginan putraku, menggagalkan pertunangannya. Aku akan lakukan, asal kau beritahu aku, alasan sesungguhnya. Glek, Tuan Albert. Juna menjeda, menarik nafas sejenak seraya memejamkan mata. Dia memiliki hubungan dengan Nona Cila. Jantung Ardin serasa ingin merosot dari tempatnya. Tak menyangka, satu alasan itu menjadikan Albert, kini berani menentang dirinya. Benarkah anak lelakinya itu tulus mencintai Cila? Gadis yang tinggal di sebelah rumahnya. Kalau hanya ingin bermain, namun rasanya tidak mungkin, bahkan Albert sekeras itu ingin menggagalkan pertunangannya dengan Monica. Sejak kapan mereka berhubungan? Sebelum pertunangan. Dek. Itu artinya, semua yang ia lihat saling berkaitan. Dari mulai Albert yang mengantarkan Cila pulang, hilangnya mereka di pesta pertunangan, dan lagi, pada pesta ulang tahunnya, Albert bersikeras mencari Cila, dan mereka justru kembali ke rumah hanya berdua.
Hah, memikirkannya ternyata Ardin ingin tertawa. Jadi ternyata papa sudah tahu semuanya. Kini Albert buka suara. Malam ini, Ardin sengaja memanggil sang putra. Ingin bicara empat mata, dan dari hati ke hati. Ia tidak ingin hubungannya dan Albert terus-menerus merenggang. Ia tahu, kalau selama ini ia salah, tidak membiarkan putranya memiliki pilihan, yang ia pikirkan hanya, apa yang terbaik untuk Albert dan itu adalah pilihannya. Ardin mengangguk. Maafkan papa, tapi kau juga salah, kau telah menyembunyikan semuanya dari kami. Tahu kalau kau mencintai Cila, dari dulu papa jodohkan kau dengannya, papa tidak perlu mencarikanmu wanita dewasa, yang akhirnya papa menemukan Monica. Papa tidak pernah memberiku pilihan. Tukas Albert apa adanya dengan mata yang memerah. Dan kau tidak pernah menolak pilihan papa. Balas Ardin dengan cepat. Mendengar itu, Albert mengangguk. Yah, Albert memang pengecut. Ungkapnya, tidak bisa mempertegas apa yang menjadi keinginannya sendiri, itulah kesalahannya selama ini. Tapi si pengecut ini sudah menjadi si pemberani. Ardin menepuk pundak sang putra, menatap dalam netra yang sangat mirip dengannya. Papa menyayangimu Albert, setelah malam itu, papa sadar, bahwa kau ternyata sudah besar, kau mempunyai impian yang ingin kau wujudkan. Maafkan papa, selama ini papa selalu mengekangmu. Tapi percayalah, semua yang papa lakukan, karena papa ingin yang terbaik untukmu. Tersentuh, membuat Albert tidak bisa membendung air matanya. Cairan bening itu mengalir begitu saja. Untuk pertama kalinya, kata-kata sang ayah begitu menusuk, jauh ke dasar hatinya. Ia sudah salah sangka, berpikir Ardin tidak ingin melihatnya bahagia. Tapi ternyata dia salah besar, Ardin tetaplah ayah terbaik untuknya. Sosok yang mengenalkan dunia, dan sosok yang memiliki pundak terkokoh baginya untuk bersandar. Albert terisak, lalu tanpa segan ia bangkit dan memeluk sang ayah lebih dulu. Maafkan Albert, Albert sudah banyak sekali berburuk sangka pada papa. Percayalah kau adalah lelaki terbaik untukku dan mama. Ardin ikut terhanyut, perlahan ia membalas dekapan Albert, ia mengelus punggung lebar itu dengan penuh sayang. Setelah beberapa tahun, tidak merasakan kehangatan sebagai sepasang ayah dan anak, namun malam ini, Ardin dan Albert kembali menghadirkannya. Terima kasih. Tetapi sebentar lagi, mama dan papa akan melepasmu, putra kecilku yang dulu selalu aku timang-timang, kini akan menjadi seorang suami dan seorang ayah. Sayangi istrimu, bahagiakan dia meski kelak dunia bukan lagi milikmu. Dia akan menjadi harta paling berharga, jika kau menjaganya dengan baik. Ucap Ardin, memberi nasihat pada sang putra. Tak mampu membalas dengan kata-kata, Albert hanya bisa mengeratkan dekapannya, menumpahkan segala kebencian, keangkuhan yang bersarang hingga kelegaan itu benar-benar ia dapatkan. Monica terbanting di atas sofa, badan semampainya langsung terkungkung oleh badan tegap Daniel. Dengan tidak sabar, lelaki itu melucuti mini dress rumahan sang kekasih hingga tertanggal di atas lantai. Hari ini mereka akan merayakan keberhasilan, yakin seyakin-yakinnya Ardin lebih percaya pada Monica ketimbang putranya. Keduanya saling mencecap dan terkekeh, merasa di atas awan, karena hubungan mereka masih rapi tersimpan. Daniel mendorong dirinya, melesakan benda andalannya itu ke dalam sarang milik Monica. Membuat wanita itu menggeram wow. Kita lewati saja hari ini, baby. Ucap Daniel tepat di telinga wanitanya. Dengan seringai, badan itu mulai bergoyang. Tak hanya Daniel, Monica ikut berekspresi, ia benar-benar nyaman dengan cara-cara Daniel seperti ini. Teruskan, baby. Mereka bergerak seirama, suara merdunya benar-benar terdengar sempurna. Oh my Neil, terus sayang, rancau Monica dengan terus bergerak seirama.
Dirasa sudah hampir lepas landas, Daniel benar-benar melepaskannya dengan sempurna. Detik selanjutnya, ia dibuat terkejut. Saat di belakang sana, ada lelaki parubaya yang tengah menatapnya tajam, dengan wajah yang memerah, marah. Menyaksikan apa yang sedang terjadi, Monica langsung mendorong Daniel kuat, namun lelaki itu sama sekali tak berpindah tempat. "Neil, turunlah!" Pinta Monica dengan geram, ia sudah menutupi kedua buah imutnya dengan tangan. "Ada apa, baby? Kenapa wajahmu jadi kelihatan takut begitu?" Daniel tak peduli, mereka melepas satu putaran, dan itu bukanlah apa-apa. Mendorong lebih kuat. "Neilku bilang turun." "Hah? Aku tahu, kamu mau pindah posisi ya? Siapa yang ingin pindah posisi?" Daniel terhenyak, langsung menatap ke arah sumber suara, yang ternyata telah berdiri lelaki parubaya, yang ia kenal sebagai ayah dari kekasihnya. Tak ingin ikut campur dalam perdebatan, Daniel langsung memunguti pakaiannya dan berlalu begitu saja. Menyisakan Monica yang sedang beres-beres, karena beberapa yang diperlukan sudah ada di bawah sofa. Wanita muda itu mendekat ke arah sang ayah. "Pak!" Plak. Pipinya yang mulus itu langsung mendapat tamparan keras dari sang ayah, hingga ia tersungkur ke atas lantai. "Dasar!" Kesalnya. Sorot matanya menajam dengan rahang yang mengeras. Niat hati ingin membicarakan pertunangan Monica dan Albert yang terancam gagal, ia malah disuguhkan pemandangan yang amat sangat menakjubkan. Sang putri, yang sedang bermain api. "Jadi ini, alasan Ardin membatalkan pertunangan kalian. Kau mengkhianati Albert. Demi lelaki ini, di mana otakmu, Monica?" Teriaknya marah. Tangannya terkepal kuat, suara itu memecah, menusuk dan membuat Monica terperangah, menatap tidak percaya. Ardin membatalkan pertunangannya dengan Albert. "Pa, apa maksud Papa bilang seperti itu?" Tanya Monica, memegangi erat tangan ayahnya. Lelaki parubaya itu menepis cekatan Monica, hingga wanita muda itu kembali tersungkur. "Kau pikir aku bercanda? Karena kelakuan anehmu, semuanya hancur." Pekiknya histeris. Nafasnya memburu, tak bisa membayangkan. Kenapa dengan soalnya Monica menghancurkan semuanya? Ia sudah cukup senang, bisa berbesan dengan keluarga Ardin, salah satu pembisnis terkenal. Tetapi, Monica justru membuatnya tak punya muka. Monica sudah menangis, ia tidak menyangka kalau akhirnya Ardin malah lebih percaya pada Albert. Bukankah, kemarin lelaki itu sangat marah pada putranya? "Pa, tapi bukan aku saja yang selingkuh, Albert juga memiliki perempuan lain di belakangku." Belanya tak terima. "Bukankah, tak hanya dia yang bersalah, Albert pun sama. Keduanya sama-sama selingkuh dan memiliki pasangan gelap." Plak. Satu tamparan lagi Monica terima, bukan apa. Perkataan putrinya sungguh membuat ia merasa gagal sebagai seorang ayah, bukannya merasa bersalah. Monica justru mencari alibi agar ia tidak marah. "Kenapa Papa terus menamparku?" Selanya meringis. Lelaki itu mencengkram kuat dagu Monica. "Kau tanya kenapa? Karena kau sudah menginjak harga diriku sebagai seorang ayah, aku sudah mencoba menjagamu, tetapi ternyata kau yang tidak bisa menjaga dirimu sendiri." Monica lalu menghentak kasar. "Pak, apa perkataanku salah? Kau mau menyanggahnya?" "Maafkan Monica, Pak, tapi aku melakukan ini karena Albert selalu mengacuhkanku," ujarnya dengan berderai air mata. "Itu berarti kau yang salah." Menuding tepat di depan wajah putri sulungnya. "Harusnya kau ambil hatinya, bukan malah bermain tidak benar seperti ini. Entah iblis apa yang sudah merasukimu, Monica. Tak hanya Papa, mungkin Mama juga akan kecewa jika mendengarnya. Persiapkan dirimu, 2 hari konferensi pers akan diadakan,
tentang pembatalan pertunangan kalian. Ucapnya kemudian berlalu. Meninggalkan Monica yang menatap nanar pintu apartemennya yang ditutup dengan keras. Ia terisak-isak, kebenciannya pada Albert semakin menggunung. Akan ia pastikan lelaki itu akan mendapatkan balasannya. Jangan kamu pikir, hidupmu akan tenang Albert, aku akan membalasmu, aku akan membalasmu. Pekiknya histeris lalu tertawa, tawa yang memilukan sekaligus menakutkan. Wanita hamil itu semakin terlihat manja, sudah 2 hari ini, ia meminta sang suami untuk tidak bekerja demi menemani dirinya. Entahlah, rasanya seperti ada yang hilang, jika ia tidak melihat wajah tampan itu ada di sekitarnya. Mira dan Sam sedang mencicipi buah segar, duduk di gazebo belakang rumah mereka. Namun, tiba-tiba Sam mendapat telepon bertubi-tubi, padahal sedari tadi ia tidak peduli pada ponselnya, tetapi sepertinya ada sesuatu yang penting. Hingga si penelepon tak berhenti untuk menghubunginya. Sam berlalu sebentar. Mengangkat telepon yang ternyata dari asisten sang sahabat, yaitu Juna. Setelah panggilan itu berakhir, Sam segera membuka pesan grup, membacanya dengan teliti, sesuatu yang menjadi kekacauan hari ini. Raut wajah Sam menegang, Mira yang merasa ada sesuatu yang berbeda, lantas bertanya. Sayang, ada apa? Sam menoleh, menatap istrinya dengan gamang. Albert dan Satria berkelahi, Mir. Aku harus segera ke sana. Kening Mira berkerut. Berkelahi. Memangnya mereka punya masalah apa, Sam? Mir, aku harus segera pergi. Wanita hamil mencegat, ia tidak akan memberi izin sebelum Sam memberitahunya. Sam, tolong jelaskan dulu. Mendengar itu, Sam menghela nafas panjang, mengusap surai hitam istrinya. Cila hamil. Netra Mira langsung membulat sempurna, hingga ia menepis tangan Sam, ia terperangah dengan berita yang didengarnya. Apa Satria yang menghamili Cila, sampai akhirnya Albert marah? Tebak Mira. Sam menggeleng, ia pun merasa tidak percaya. Albert yang menghamili Cila, aku baru membaca pesannya, 2 minggu lagi mereka akan menikah. Mungkin Satria tidak terima, jadi aku harus ke sana untuk memisahkan mereka. Wanita itu menutup mulutnya dengan kedua tangan, lalu cepat-cepat, Mira mengangguk. Melepas kepergian sang suami hingga di ambang pintu. Ya Tuhan, jadi benar, Albert dan Cila memiliki hubungan. Nafas keduanya memburu, sedari tadi Satria tidak berhenti untuk menyerang Albert, ia sudah seperti orang kesetanan, hatinya seperti diiris sembilu mendengar berita kehamilan gadis yang dicintainya, terlebih gadis itu dihamili oleh sahabatnya sendiri. Bangun kau brengsek. Jangan kau pikir aku tidak berani untuk menghajarmu, bangun. Bangun kau. Pekik Satria, sedangkan Albert yang sedari tadi tidak melawan, sudah tak berdaya di atas tanah. Wajahnya lebam sana-sini, bahkan dirinya sudah kotor karena berkali-kali tersungkur. Juna ingin melerai, tetapi Albert menyuruhnya untuk tetap diam. Biarkan saja, biar sahabatnya itu meluapkan amarahnya. Karena ia sadar, ia salah, ia yang menyulut api itu, hingga kini berkobar, dan menjalar semakin besar. Selama ini kau menentangku, jadi alasannya ini. Hah, ternyata kau. Satria tak tahan, sebagai seorang lelaki ia pun bisa menangis, ia merasa dikhianati oleh Albert. Orang yang sudah ia anggap sebagai saudara. Tetapi ternyata, lelaki ini pula yang membuat luka di hatinya. Aku memang pengecut Satria, aku membohongi semua orang, termasuk membohongi diriku sendiri, bahwa sebenarnya, hanya dia yang aku inginkan. Ucap Albert lemah, tetapi seakan sudah dirasuki iblis, Satria kembali menghantam diri itu, sambil berkata kesal, ia terus membabi buta, hingga Albert benar-benar terlihat sangat mengenaskan.
Satria menarik kerah kemeja Albert kuat, hingga lelaki itu bangkit, tangannya terkepal kuat siap melayangkan tinjunya. Namun sebelum itu, ada satu tangan besar yang menjegal, dan membuatnya urung. "Cukup, Sat," pintanya lembut. "Kita bisa bicarakan ini baik-baik, aku tahu kau pasti sangat sakit hati. Tapi kau juga tidak lupa, kalau kita bertiga itu sahabat. Bahkan semenjak kita kecil," sambungnya, membuat cengkraman itu tiba-tiba terlepas. Dengan lemah, Albert kembali jatuh ke atas tanah. Satria berbalik, menghadap Sam yang baru saja datang, tatapannya mengiba. "Kau bisa bicara seperti itu, karena kau tidak merasakannya. Berkali-kali aku meminta pendapat, aku berjuang. Tapi dia," menunjuk ke arah Albert, "dia tidak pernah jujur padaku, Sam. Dia membohongiku." Memekik dengan perasaan kecewa. "Pantas saja, bahkan semuanya terlihat jelas. Kenapa aku tidak boleh dekat-dekat dengan gadis yang aku cintai? Ternyata dia." Lagi, Satria menunjuk-nunjuk. "Dia bermain dengan gadisku, Sam. Dia menghamilinya." Satria tergugu di tempatnya. Kenyataan pahit ini, membuatnya tak bisa berpikir dengan jernih. Sam bisa merasakan kekecewaan Satria, tetapi ia pun tidak bisa menyalahkan Albert begitu saja. Karena sepertinya, Sheila memang mencintai Albert. Akhirnya Sam meraih pundak sahabatnya itu. Lah mengusapnya beberapa kali. "Kau harus ikhlas, Sat. Semuanya sudah terjadi," ucap Sam menenangkan. Tetapi lain bagi Satria, ia merasa, semua orang tidak ada yang mengerti perasaannya, semua orang lebih membela Albert yang jelas-jelas bersalah. Dengan perasaan marah, Satria menepis kacau tangan Sam yang berada di pundaknya. Lelaki itu menatap tajam dengan rahang yang mengeras. "Kau dan dia sama saja, kalian brengsek, dan aku anggap aku tidak pernah mengenal kalian." Tunjuknya pada Sam dan Albert bergantian. Satria." Tak peduli dengan panggilan Sam, Satria berbalik, dan berlari ke arah motor sportnya, langsung melajukannya dengan kecepatan tinggi, berharap kekecewaannya terbawa angin, hingga ia tidak perlu merasa sakit hati. Lanjut ke bab 32.